ilmuhum ulum. Pada qara'na fi usbu'il madhi fi bayanil qiyas hatta fil masalain sahih wa yusamma dan dinamakan ghairul mukarrari tidak berulang fil qadiyati pada pernyataan had dan asgar artikan di situ had dan batas, asgar mana asgar kecil berasal dari kata sogir. Dan asgar kalafzin seperti lafaz al-alamu alam artinya alam, seperti lafaz alam. Walaf zin kenapa dibaca walaf zin? Kenapa? Kita bisa jawab? Karena dia mengikuti lafzin sebelumnya. Kalafzin al-alam. Wa lafzin la syai'un, tidak ada suatu pun minal muharramati. Saya ulang, la syai'un, tidak ada sesuatu pun minal muharramati, dari yang diharamkan, fil masalaini, pada kedua contoh, fil masalaini, pada kedua contoh. Wa yusamma, dan dinamakan ghairul mukarrari, yang tidak berulang had dan akbar, batas besar. Kalau tadi sebelumnya batas kecil,
Sekarang batas besar. Kalafzin seperti lafaz, seperti lafaz. Seperti lafaz hadisun. Hadisun. Apa artinya hadisun? Baru. Artinya hadisun itu baru. Walafzin dan lafaz khairun. Mana khairun? Baik. Baik. Fil masalaini. Aidon. Fil masalaini. Pada kedua contoh. Pada kedua contoh. Aidon. Manaha? Juga. Pada kedua contoh juga. Lanjut. Wal qadiyatu dan kalimat allati fiha yang di dalamnya al-haddul al-asgharu. Al-haddu al-asgharu. Terdapat batas kecil. Terdapat batas kecil. Terdapat batas kecil. Tusamma ini. Tusamma muqaddimatun sugra. Disebut tusamma disebut muqaddimatun. Muqaddimatun di sini diartikan premis. 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 Premis sugra kecil. Premis kecil. Premis kecil. Jadi haddul asgar sama muqaddimatul sugra itu sama artinya. Sama maknanya. Wallati fiha dan wallati fiha dan yang di dalamnya al-haddu al-akbaru. Terdapat batas besar. Terdapat batas besar. Sama dinamakan muqaddimatun kubra. Muqaddimatun kubra. Premis besar. Premis besar. Apa sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya apa itu premis? Nah, sesuatu yang mendasarkan kepada kesimpulan. Oke, Mustamir.
Saya kasih habis ini baru kita jelaskan. Ini Usamma muqaddimatun kubra khlas wal qadiyatu al-lazimatu dan kalimat al-lazimatu seharusnya terdiri minal muqaddimataini dari dua pernyataan tusamma disebut natijatun disebut natijatun bisa diartikan hasil, bisa diartikan kesimpulan, terserah kalian mau tulis yang mana. Disebut hasil atau kesimpulan. Kal alamu seperti kata alam, hadithun itu baru. Kal alamu hadithun seperti kata alam itu baru. Wala syai'un dan kata la syai'un tidak ada sesuatu pun, dan kata tidak ada sesuatu pun minal muharramati bi khairin dari yang haram, minal muharramati dari yang haram bi khairin itu baik. Fil masalaini pada kedua contoh. Anifan. Apa artinya anifan? Tadi. Bisa diartikan tadi. Akal tu anifan. Saya telah makan tadi. Tadinya itu enggak terlalu jauh. Ya. Bisa diartikan juga barusan. Anifan. Oke. Perbaiki catatan tadi. Pertemuan selanjutnya saya langsung tunjuk. Kau membaca pengajian yang pekan lalu. Oke, apa yang masuk ini fil masalah ini pada kedua contoh? Ada yang masih ingat contoh pertama? Ada yang masih ingat contoh pertama apa? Hah? Ada yang masih ingat contoh pertama apa? Al-alamu apa? Alam itu berubah. Yang berubah adalah yang baru. Contoh kedua, tidak ada satu huruf yang apa?
But dari yang harap diperintahkan, semua yang diperintahkan semua yang diperintahkan adalah nilai pokok. Pada bab ini dikias. Nah, bagi tiga itu. Pertama, ada yang dinamakan had dan ausat. Masih ingat? Dan ausat. Apa artinya? Batas setengah. Ada dibilang ada asgar. Apa artinya? Batas kecil. Ada dibilang ada akbar. Artinya al-aswar apa bena hadan ausat wa hadan asgar wa hadan akbar. Hadan ausat adalah yang berulang, kata yang berulang. Coba lihat pada contoh pertama. Kata yang berulang adalah berulang. Maka ini berulang termasuk pada dari batas T. Jadi dalam dua pernyataan, jadi dinamakan dua pernyataan atau bukan dimaknai dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah berubah. Pernyataan kedua yang berubah adalah baru. Kenapa adalah berubah? Kenapa dikatakan pada dosa dan dia berulang? Kemudian mana batas kecilnya? Adalah apa pengertiannya di situ? Nah, pertama, hal pertama yang terungkap dalam kalimat itulah hal kecil, batas kecil. Maka batas kecil di sini adalah alam, dan batas besar adalah baru. Ini batas ini. Kenapa? Karena dari kecil bergerak ke besar. Kecil bergerak ke besar. Ada yang tadi ada namanya apa tuh? Disampa muqaddimatul dzikra. Jadi ada asbab dan muqaddimatul dzikra bahwa sama saja. Ada asbab dan muqaddimatul dzikra itu hanya perbedaan kata saja, akan tetapi hanya sama, yaitu batas kecil. Oke, sekarang contoh kedua, mana batas tengahnya? Ada obatnya mana? Nah, kenapa bukan? Karena baru bulan satu.
Kalian berulang. Tahap dan kasusnya tidak ada pun lah pun tidak ada sesuatu tersebut. Maka ini semua itu dan mana pada tempatnya lanjut ada kata natijah. Natijah apa namanya? Ya, natijah. Kan tidak dalam kesimpulan kesimpulannya. Nah, kira-kira natijah dari contoh pertama adalah ada kecil, batas kecil bertemu dengan batas besar. Jadi natijahnya adalah alam itu sesuatu yang baru. Oke, jadi natijahnya adalah alam itu berubah, yang berubah adalah baru. Dan kesimpulan itu hasilnya adalah alam itu baru. Contoh, santri itu bernapas. Semua yang bernapas adalah makhluk hidup. Maka natijahnya apa? Santri adalah makhluk hidup. Nanti ada juga contoh yang tidak benar. Kenapa? Dia ada batas kecilnya, ada batas besarnya, ternyata tidak bisa masuk. Dalam sebuah kias harus ada batas tengah. Tidak boleh dihilangkan, walaupun pada natijah itu tidak disebut, tidak disebutkan. Oke. Natijah dari alam itu berubah, yang berubah adalah yang baru dalam dan contoh yang kedua, tidak ada sesuatu pun dari yang haram diperintahkan. Pernyataan kedua, semua yang diperintahkan adalah memberikan pasti natijahnya atau kesimpulannya dalam tidak ada sesuatu dari yang haram. Itu ada yang ada begitu. Apa contohnya di bahasa Arab? La syarrul haramati wa qurrul tidak ada sesuatu dari yang haram dalam kebaikan. Dan tidak ada sesuatu yang haram baik. Coba cari cara baik. Nah, coba cari apa yang diharapkan dalam dunia kita dalam kebaikan. Apa baik seperti baik. Tidak ada sesuatu pun dalam agama yang diharuskan itu dalam Islam. Apa ada kirim surat? Ya. Tidak ada tuh. Tidak ada itu dalam agama Islam yang haram
untuk menunjukkan kebaikan. Ada yang kira-kira? Kalau yang menunjukkan keenakan ada apa itu? Minum balu. Apa lagi? Apa tidak? Oh, teman itu. Ah, kebaikan. Tapi banyak dari hal kenikmatan. Nah, tapi tidak semua yang nikmat adalah kebaikan. Baik. Oke, saya rasa ini dalam sebab ya. Cara membedakan kata ausah dan pegang dan pegang. Kita sama atau ada namanya apa? Bukan dimatur sempurna. Ada apa namanya? Askar. Ini dia sama dengan Quran. Apa yang membedakan? Askar dihukumi muzakkar. Muzakkar laki-laki. Juga dihukumi perempuan. Karena ada ini dihukumi laki-laki. Ini juga laki-laki. Bukan di matur, ada timnya, ada tamak kutanya. Sehingga sesuatu dalam pasal-pasalnya ada tamak kutanya dia dihukumi pada perempuan. Aturan Maulana. Apa bedanya muannas dengan muannas? Yang lihat dia. Apa bedanya muannas dengan muannas? Nah, misalnya, hanya itu, hanya itu semua. Tangan orang tua teriak Maulana. Muannas adalah yang menunjukkan perempuan. Kalau musanna menunjukkan banyak bahasa yang membedakan itu. Ya, saya rasa itu saya masih ada kegiatan penuntut. Ingat, lengkapi catatanmu dan periksa catatannya Tuan. Baik. Allahumma salli afdal salati ala Bismillahika sayyidina wa salli ala Muhammad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tinggalkan tempatnya.